Ini yang kedua dari Pak Ngat Puri, nah ini putra daerah. Cara mengatasi patek pada buah cabai dan cara mengatasi lalat buah pada belimbing. Pak, sebetulnya patek itu apa? Cendawan, jamur. Jamur. Garing. Di buahnya itu garing. Iya, penyebabnya apa? Ya kurang tahu. Alami itu Pak. Patek itu yang namanya antraknos. Antraknos itu bisa disebabkan oleh jamur dan juga oleh bakteri. Akhir-akhir ini saya temukan oleh bakteri. Dan itu yang sangat sulit dikendalikan kalau jamur masih mudah. Maka kalau dibilang ini kalau FNS dicampur insektisida nggak apa-apa. Kalau saya bilang nggak apa-apa, apa rupanya? Saya berani bilang itu Pak. Karena bakteri itu hampir kayak virus. Dalam kondisi terbesar dia bisa mengkristal dengan membentuk kista. Kista itu dia membentuk cangkang yang kuat untuk mentamai dirinya dari pengaruh buruk kondisi lingkungannya. Ya kan? FNS campur insek boleh? Ya saya bilang boleh, tergantung tujuan. Lagian di FNS itu kan bukan bakteri toh. Ada apa? Nutrisi, ya kan? Prebiotik dan probiotik. Nah kita butuh mananya? Kalau butuh bakterinya saja, memang bakteri dia levelnya itu lebih tinggi dari bakteri kelas E4. Tapi kita butuh prebiotik dan probiotik serta nutrisi di dalamnya. Di mana dengan bakteri yang terkandung di dalamnya bisa membangkitkan dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme di bawah maupun untuk membentuk sintesa bahan-bahan kimia yang ada di lahan maupun di dalam tanaman menjadi antibiotik. Ya, untuk kekuatan dan penguatan tubuh tanaman itu sendiri. Karena sistem panduan saya itu bukan menyuburkan tanaman, tapi menyehatkan tanaman. Subur sama sehat beda Pak. Emangnya orang lembu sehat? Belum tentu. Kebanyakan kita kan membuat tanaman subur. Biasanya kalau masa vegetatifnya subur, produktivitasnya rendah. Kenapa begitu? Karena dintek-entek kita nggak masa pertumbuhan vegetatif. Sehingga untuk masa generatif orang geduman. Benar tak? Nah di situ kesalahan kita. Makanya kenapa saya selalu anjurkan gendong tangki ya, karena itu kebutuhan unsur hara pada tanaman pada saat generatif itu lebih besar 2-3 kali lipat dibandingkan masa vegetatif. Nah sementara kita mau padi kok kakean sorong masa generatif toh. Ya entek ini saya gak bentuk anakan, gak bentuk godong, gak bentuk batang. Emang cara panen godong? Tidak dong. Nah di situ ya nggak apa-apa capek gendong tangki, yang penting hasilnya lumayan. Sampean kesel kok ngopo Pak? Nandur pari gendong tangki seminggu sekali, bahkan kadang dalam kondisi tertentu tak kongkon 4 hari sekali. Kesel apa lagi? Kesel tenan toh. Lah ngono panenane kok apik, terbaik nang kampung. Hilang kesel itu Pak, karena ditutupi oleh rasa nyaman dan bangga kita. Aku pernah bisa buat terbaik di kampung saya. Gila. Wisata hati, wisata pikiran itu paling mahal Pak daripada wisata otot. Uang nak kesel otot Pak ngombe susu, wes, poding, turu, besok mari Pak besok. Nak utak kalian pusing kayak saya, digawa turu penangel. Lah tanaman juga begitu Pak. Tanaman untuk bisa sehat butuh nutrisi dan unsur hara yang lengkap, bukan banyak. Maka rata-rata dengan pola panduan SAS dari saya, ya dulu Pak, tanduran pada masa vegetatif elek kabeh. Elek. Wah, wong pamer pagi digawe anake 40, hasilnya 7 ton juga. Jadi anaknya 25, hasilnya 8 ton miliki. Nah, di situ endingnya kita bertani itu tujuannya adalah hasil akhir panen. Yang dijual bukan jeraminya. Kecuali kita nanam serai, nanam sawi, nanam pun, nah itu memang kita kejar daunnya. Kalau padi, timun, semangka, melon, cabai, gandul, kates, belimbing kan buahnya. Setiap tanaman penghasil buah sangat dipastikan akan rentan terhadap hama dan penyakit dalam kondisi mengawali masa generatif. Maka nanti kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat tanaman cabai tetangga lemu,
sampai umur 35 hari ngono ngangkat kembang jegrik keriting, iya kan? Karena kita tidak menjaga dari awal, sibuk ngelemokke awake tanduran. Nah, orang ngelemokke cabai engko Pak, nek wis umur 75 dijajarke kayak oke NPK 16 NPK berapa silahkan. Tanduran wis kuat. Bener kan? Lah kaya adira mbiyen kurus kan, setelah dewasa dilemukke iso lemu tapi keker. Enggak lemu banyu loh. Nek lemu banyu itu kan rawan penyakit jantung dan sebagainya. Kok ngelantur jadi. Pertanyaannya bagaimana pencegahan dan bagaimana dalam eradikasi atau pemberantasan kan gitu. Patek tidak bisa dilakukan dengan cara pengendalian, yang bisa pencegahan, itu yang paling efektif. Nah, tanduran cabai iki mau dalam kondisi lemu, ijo ruyu-ruyu, cabangnya mekukrah ronar ini tanpa pola-pola modifikasi, apalagi musim penghujan, wis ngono kakean nitrogen, wis ora sulit-sulit kaya ngono. Ya itu buktinya kayak Kang Daryanto itu umur 155 hari kok. Apa pernah ada yang ngeluh patek? Padahal nggak pernah diproduksi kan? Artinya kita bisa buat itu, tapi memang harus step by step, tahap per tahap. Nah, apabila pencegahannya, ya Mas Daryanto tahulah itu dengan sistem 121. Nutrisi-nutrisi hara tanaman yang bisa berperan dalam peningkatan ketahanan tanaman, terutama jamur dan bakteri. Yang pertama belerang sulfur, kedua magnesium, yang ketiga kalsium, yang keempat zinkum. Nah, itu nang kalpanak yang kabeh, Pak. Tes gue dibocor nak bali nang apotek tuku kalpanak. Nang kalpanak salep cap anak anjing. Ada enggak itu yang tak sebutkan? Mosok ngono gak iso kita ikroi. Nah, ilmune prima SAS wis kok ngono. Betul nggak? Karena saya itu pernah dididik oleh seorang dokter, sehingga saya tahu farmasi. Saya pernah dididik di dunia pertanian, sehingga saya tahu agribisnis atau agronomi, budidaya. Lah itu digabungke, jadilah Dogstar. Ngerti ya Pak? Dogstar itu kandungannya apa? Nitrat. Satu lagi glukosa. Wes 30% cairan di Dogstar itu adalah infus, Pak. Nah, itu nggak percaya. Makanya SA itu organik apa kimia? Bingung saya jawabnya. Hah? Iya. Bingung nggak? Lah itu organik. Hah? Itu bagian farmasi itu. Jadi Mas Budi itu aman nggak kalau Dogstar? Menurut jenengan aman nggak? Ibu. Aman. Nak keneng menusok. Aman. Jangankan keneng disuntik, nak kita sakit Pak. Ikroku sekondi. Angger enek pasien yang dirawat di rumah sakit. Dia milu ngawani kakangku ya dokter. Asal seminggu dirawat di rumah sakit, diibu saya lemu balik Pak. Iya. Pindah tembem. Lah ini berarti saya gede buah. Dia buatan. Iya. Kepiye caranya saya gede buah? Ya, karena dia glukosa. Yang bisa membesarkan buah itu apa? Karbohidrat. Dalam bentuk apa? Glukosa. Hasil fotosintesis itu apa? Glukosa. Tapi kan mau guna 25-30%. Maka sekitar bulan April itu saya minta Pak Rudi belanja bahan dalam bentuk infus, nggak dikasih sama Kimia Farma. Ini mau nimbun katanya, karena masa pandemi. Tapi sekarang sudah tahu mereka bahwa saya itu campuran pupuk. Nah, 30%. Weh, 60% apa? Banyak apa? Ayo kita sebut ke wae. Lucu kan? Nah, lucu tidak? Bahan pembawa di Dogstar itu yang berbentuk cairan adalah infus dan air kelapa. Mau nak lain-lainnya nggak tak tujuh lah, Pak. Itu air dewe, ya kan? Yang penting aman, ya kan? Nah, loh, apa KFC atau CFC, ya kan? Texas Chicken, kita kan bingung dong. Kok nak mangan ayam nang kok enak ya? Begitu kita nggak diri enak ini. Hah? Ada resep yang disembunyikan itu satu. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan sendiri akan membuat selera kita itu memudar. Contoh, mie instan, Indomie, Alhami Sarimi,
Yang paling enak adalah Indomie gaweane wong timbang gaweane dhewe, bener gak? Betul kan? Coba sampean jenengan gawe mie instan, wis pokoknya kabeh bumbu sesuai selera kita kayak suwiran daging ayam, dikasih bawang goreng, dikasih cabai segala macam kalau selera, kasih ceplok telur lagi, mangan 2 sendok enek Pak. Lah giliran digawe ki temen nih hanya disiram dibokom sama air panas kok rasanya enak tenan toh. Karena pada waktu proses membuatnya hawanya masuk Pak, penyedap itu membuat kita enek. Maka anak-anak sekarang yang sering makan jajan yang sifatnya ada penyedap jadi males mangan karena suarek, karena aroma penyedap tadi. Itulah yang dijadikan ilmu kedokteran alat-alat yang bisa membuat nafsu makan berkurang untuk berdiet. Diet dengan cara menghirupnya kayak itulah yang dibuat mereka supaya kita enek, selera makan berkurang untuk diet. Maka anak-anak dengan kita diberikan tato segala macam yang model ada penyedapnya itu sampean berarti membuat anak kita itu diet. Makanya anak saya ini apa kurus-kurus kering balung tok nek pun lasae kebijakan ora genang-genang tapi awake jarang lemu kecuali si unyu mulai gendut ya. Nah itu mau tekan di dan pate lah kok pate iso tekan dinamo terus piye jane kok jane nggo menika cici kan kakean totot iki mau jane. Ya iku mau kan sulfur ya kan, magnesium, Mg, baru kalsium, Ca, baru masuk iki zinc. Nah, Zn sebetulnya kalium termasuk kalium. Tapi yang namanya kalium, kemudian kalsium, silika ya, Si ini hanya berpengaruh pada proses primer struktur dan tekstur tubuh tanaman sehingga tanaman jadi liat, ulet, alot, atos dan sebagainya lah. Nah, dalam kondisi kalau ini jamur nak senengnya kan yang lembek-lembek. Nah makanya nanti cari varietas-varietas tanaman cabai yang memang kulitnya itu nggak tebel tapi keras. Nggak usah tebel-tebel kali kulitnya Mas. Karena yang ngabut ke cabai itu biji bukan kulitnya. Betul kan? Yang biji padat tapi kulitnya itu tipis. Karena anak kulitnya tebel nang musim penghujan insya Allah rawan patek. Mengingat jenengi jamur lebih seneng karo daging ling tebel daripada daging ling tipis. Nggih mboten? Lah iya, lah wong kita wae di pemilik kambing ling lemu ambek ling kurus milih ndi? Milih ling lemu Pak, jamur juga begitu. Varietas itu terutama. Maka patek ini sangat-sangat sering menyerang varietas-varietas yang sifatnya jagur, lemu banget ngono, kanopi tinggi, kemudian buahnya gombong besar. Nah cabai akar jarang kena ini Mbak. Cabai keriting ning sini jarang kena. Karena apa? Balung tok nggak ada dipangan kan, nggak ada dagingnya. Maka insya Allah sebetulnya jawabannya kabeh menang panduan. Saya membuat panduan itu embek ikro loh Pak. Pengalaman puluhan tahun saya bertani sama di lapangan itu saya apa nggak panduan cabai. Umur 30 hari itu jalan 30 hari dan semua itu cabang yang kedua ya kan. Karena biasa umur 21 hari cabang yang pertama, cabang yang kedua. Oh, ini biasanya cuma montong lagi bunga siji. Itu mulai gerokot. Nah itu baru tak gawe. Umur 40 hari biasanya saya penteli papat. Wah, kok enak tekon. Nah apa panduan cabainya Mas itu hanya sampai 100 sampai 110 hari. 100 hari di musim kemarau dan 120 hari di musim penghujan. Lah kayak apa kita nguat di atas 120 hari itu lewat? Karena estimasi secara pengalaman semua varietas tanaman cabai baik lokal maupun hibrida di atas 100 hari itu sudah muncul bakal buah dari bunga raya ketiga. Nah bunga raya ketiga itu bisa kita pelihara sampai panen. Ya insya Allah kapasitasnya di atas 85% sebagai potensi tertingginya. Nah potensinya 1 kilo, nah kemasannya 1 kilo per tanaman kan. Lah itu kan berarti wes boleh ngolong-ngolong sampai 9 on. BEP, Big Investment Point atau balik modalnya cukup. Biasanya tanaman cabai kita itu sehat minimal 80% Pak.
Bunga raya kedua wis balik modal. Bunga raya ketiga bonus. Itulah keuntungan kita. Lah nak misalnya kita tanaman lewat 120 hari bisa ngedeke buah sampai umur 150 hari kalau kayak Mas Bang. Itu bunga raya ketiga bisa dipanen. Gareng golek bonus ya, omne pas rego larang. Lah terus setelah panen raya bunga raya ketiga, kita pelihara ngenteke obat, ngenteke pupuk. Lah ya apa? Satu sisi tanaman sudah bisa mandiri karena akarnya sudah menyebar. Energi tanaman sudah besar. Sisa pupuk itu oke. Hujan yang terus. Semakin tua tanaman semakin hemat kita berbudidaya. Nah, di situ kenapa 120? Ya karena saya harus menyeimbangkan antara modal dan penghasilan. Lah di atas 120 cara melihara kita seperti umur 0 sampai umur 75. Itu jenenge petani hobi Bandar Bogor. Orang penting rugi, yang penting disawang penak, biar tekor asal tersohor. Kan ngono toh? Lah kita petani golek pangan. Kan seimbang. Ya artinya gini, kita punya anak masih kecil ya, kita rawat, jangan main hujan, jangan main panas, supaya tidak demam. Lah begitu SMP ke atas ya sadar diwae kan sehat, Pak. Itu kita karena panik umur tanduran cabai 120 hari mau tuku nyerang, mau semprot kabel obat dituku. Masalahnya kita gagap panik dalam budidaya. Apapun ditawari wong pasti dituku, Pak. Semindil kambing bungkus rapi-rapi, Pak, ini gak iso ngobati keriting kuret. Wah, pasti dituku, Pak, 25.000. Itu memang orang panik seperti itu. Jadi ini dilengkapi. Nah, sulfur belerang yang kita pahami adalah belerang itu merupakan salah satu unsur yang sangat dibenci ya, Mbak, jamur dan bakteri. Nah, nanti kalau dikatel-katel, berendam nang air panas belerang. Mari dong. Ini satu, dapat. Magnesium juga hampir sama. Pertanyaan seperti ini. Juga kurang diminati sama jamur dan bakteri karena jamur bakteri lebih suka dengan kondisi tanaman yang asam, sementara magnesium ini bisa mendongkrak keasaman pada setiap kondisi struktur dan tekstur tubuh tanaman baik yang berbentuk padat maupun cairan. Nah, ini mengurangi taruh nak di sini ngurangi 20%. Nah, ini ngurangi 5%. Tambahan kalsium. Kalsium juga nggak suka. Karena apabila tanaman maupun tubuh manusia tercukupi nutrisi kalsium, ini lebih licin, Pak. Bu Bidan, apa Bu, Pak, aku njaluk pingin weruh obat jamur yang sekelas-kelas obat jamur apa wae. Pirang merek ini 10 merek. Dedeng iki. Ene enggak iki? Ene enggak iki? Ene enggak iki? Tes. Aku yang memadukan ilmu kedokteran, farmasi sama ilmu pertanian. Makanya dia ngomong kayak organik itu ya bingung, aku bila bingung kali. Kalau itu kan. Tapi dalam proses pendaftarannya tetap dia masuk ke golongan organik, walaupun biokimia. Jadi infus itu biokimia, kimia biologi, bukan kimia pabrikan. Makanya saya nggak membedakan organik dan kimia, nggak mau tuh. Nah, kalium tujuannya supaya jaringan keluar itu serat, selulosa itu kuat, sehingga nggak mudah ditembus oleh akar bakteri, akar jamur maupun apa cambuk mulut dari bakteri. Nah, ini kurangi 5%. Nah, kok gini 5%? Nah, kok gini 5%? Nah, kan derek teknik budidaya. Kita sudah dibantu 20 ditambah 5, 25 tambah 10. 35 tambah 5, 40 tambah 5, 45 tambah 50%. Bahkan enggak, kaliumnya ini 10. Ya kan? Baru kalsiumnya ini 15 nih. Nah, di sini kita sudah terbantu 70%. Tinggal penerapan teknik budidaya dengan cara apa? Mengurangi daun-daun yang kira-kira tertutup, nggak terkena cahaya matahari, faktor sekundernya karena kelembaban. Nah, terus apabila sudah terserang ini, Mas, maka insya Allah nanti ikutin panduan aja itu bisa. Ini ilmu yang saya terangkan ini semua sudah terangkum di panduan itu. Tapi ini untuk memperjelas, ya. Terus kalau sudah terserang gimana? Ya kalau sudah terserang mau nggak mau, semua buah yang terkena itu harus kita habisin.
cara menghabisin kalau bisa jangan pakai petik tangan, pakai gunting. Nah kita metik kan kebesut, ya kan? Buat sapi dipetik kadang-kadang angel ini kebesut. Besut kan bawa spora jamur, besut ini nular kabeh. Gunting pak, ember taruh di bawah. Iki aku pribadi tanam ya. Nah, ini kita buang itu. Lagian gue tangan kesuwen, yang kedua kesel pak, pedes. Gunting. Nah habis itu semprot. Kalau mau pakai fungisida ya nggak apa-apa, tapi yang sifatnya sistemik, baru campuran dengan 5S sama saka tadi. Itu kalau sudah fatal, tapi kalau pencegahan saya rasa nggak pakai fungisida kayak Kang Daryanto ya, biasanya sampai 150 hari ya belum pernah pakai, alhamdulillah. Nah setelah itu jangan buat tanaman itu rimbun. Sampai dulu ke video kayak Kang Daryanto itu nggak becah dia. Hah? Kok cabine tesplame SAS kok elek gini kan? Tapi cabai itu ngerandil kan? Sedikit tapi sehat kabeh kan? Lah sampai 150 hari penjual enggak? Orang nggak menghitung begitu. Nah aku hitungannya jelas lah. Kabeh tak kaji. Nah ini dipakai, setelah itu semprot, baru kita antisipasi dengan teknik budidaya. Ya ininya ditumbuhi supaya nanti buah kedua, buah berikutnya tidak kena. Tapi selama ini tidak dihabisi, ya nular lagi. Dan yang banyak menularkan ya kita lagi tuh Pak, bercuti mau kan? Jangan pakai ini untuk mengurangi penularan berikutnya. Nah di situ, nah tapi nanti bisa dibuktikan kalau memang dia terkena antraks bakteri, itu biasanya busuknya basah dulu dan berlendir. Tapi kalau jamur, walaupun dia basah tidak berlendir. Nah, kok nanti pengaruhnya ke strategi pengendalian. Kalau dia jamur dengan fungisida, apabila bakteri dengan bakterisida, misalnya tembaga hidrosida, kan begitu kan? Nah, sementara dia kena bakteri, kita antemi fungisida terus, ya orang ngedat. Podo ae mumet, ngombe omah itu lah. Jadi di mana Mas membedakan patek yang bakteri atau jamur? Ya itu tadi, lihat gejala pateknya. Ternyata pateknya itu basah dan berlendir. Dan yang satu lagi basah tapi tidak berlendir. Nah kalau basah terus berarti dia pastikan itu karena berlendir aja, kayak mohon maaf ya, kayak orang kena sakit gula itu kan basah terus kan lukanya. Ya seperti itu bakteri. Tapi kalau jamur biasa dia lama-lama kering. Proses keringnya bakteri lebih lama daripada proses patek karena jamur. Nah gitu, paham ya? Ya. Intinya Pak, nggak bisa dilakukan pengendalian langsung. Kalau sudah dia buat cabai ini sudah terkena, ini walau-walau udah Pak. Walaupun hanya satu titik, itu berat, apalagi bakteri itu berat lebih apa. Dalam satu-satu kalau udah ada gejala itu buang aja dulu. Makanya saya selalu bilang, ayo raun ketanduran. Maka kalau saya dulu bertani, saya buat walaupun diprotes orang kerja saya, Mas, saya bedengan nggak kau ini turun ini. Jadi kau mau tak kayak contoh lah itu kau di plaster ya Mas. Ya bedengan kau kayak dulu dan kau di plaster. Yang penting kan cabenya api. Lah nak lahannya api, cabenya api atau api kan? Lah nak bedengan kau ini, awak pun nggak selera loh. Sifatnya petani secara umum, nggak usah pun petani, semua orang yang berprofesi bekerja, umumnya yang males itu lungoy Pak, betul kan? Lah nak lahan kita itu dibuat serapi mungkin. Lah saya kalau buat bedengan setelah ini diketrek tak gelindingi gelubuk apa loh Pak? Nah gitu orang gelindingi nek alus baru dipasang musa. Lah itu masang musa loh enggak lo. Hah? Belum aku pun males, kena hujan aja ketemu banyu pula aku. Aduh, pasalah nyusui, banyunya hilang. Karena kalau untuk airnya menguap, kelembaban tinggi, kena nang cabai atau tanaman melon, ini mengundang jamur. Nah, jadi di situ lagi kalau lahan kita sudah rapi akan membangkitkan semangat kita untuk batang pelajar. Itu satu, karena tandurannya nggak dibelah untuk eneng.
bisa didelok bendengan rapi, lempeng kan itu kan. Sedep. Bila pun zaman saya ini petani milenial. Selfie pengolahan lahan cabai. Tandurannya sebulan kemudian hilang rupanya cabai keriting. Nah, di situ. Lah sifat dan karakter petani secara umum enggak saya sendiri, saya yakin semuanya. Lah nak tandurannya api, cabenya api, katesnya api, dindingnya api, semongkonya api, melonnya api. Nah itu orangnya beli lah. Dan seperti itu, dan seperti itu, dan seperti itu, bener nggak? Lah kenapa kita nggak buat itu? Itulah wisata hati kita sebagai petani, nyaman, adem. Kalau kita mau seger-seger, ini udah ngisuk aja kan, kita udah ngisuk nih. Gitu. Bila perlu sarapan langsung semua kan gitu. Kadang pun bontot demi untuk cepat kelar. Itulah daya tarik tanaman, hikmah dan berkahnya dari situ. Maka apabila ada lahan yang mengkurang, berarti wong males, wis ngono, Pak.